saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 1 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita pada hari ini terangkat dari kitab Evangelium Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-32. Demikian firman-Nya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu keberadaan Yesus. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan kehidupan ini, di dalam masyarakat sering terjadi bahwa seseorang diperlakukan secara berbeda. Misalnya kalangan orang kaya tidak mau bercampur atau berbaur dengan kalangan orang-orang biasa. Kalangan orang bergereja tidak mau berbaur dengan kalangan orang-orang yang malas ke gereja. Dan lain-lain lagi, saudara-saudara. Apakah hal yang demikian adalah hal yang dirindukan oleh Tuhan dari setiap umatnya? Melalui sapaan ini, saudara-saudara, sangat jelas pesan Tuhan kepada setiap orang percaya bahwa sikap demikian adalah sikap yang Tuhan benci. Sikap demikianlah juga yang terjadi dalam hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di masa Yesus terhadap orang-orang yang dianggap pendosa seperti pemungut cukai. Yang olehnya Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Artinya apa, saudara-saudara? Keberadaan Yesus harus bermanfaat kepada orang berdosa. Bagaimana agar bermanfaat? Tentu harus memperlihatkan sikap yang baik dan ramah, bukan malah memperlihatkan keangkuhan. Harus merangkul, bukan menjauhi. Kalau keangkuhan yang terjadi dalam hidup orang percaya, bagaimana mungkin saudara-saudara bisa menjadi contoh atau khotbah yang hidup yang akan memanggil mereka untuk mendekatkan diri kepada Yesus? Saudara yang terkasih, satu kebenaran mengenai Yesus dari sapaan ini adalah Yesus tidak pasif menunggu orang berdosa datang kepadanya, melainkan aktif menghampiri orang berdosa. Yesus tahu sekali bahwa ketika seseorang hidup dalam dosa, orang tersebut kehilangan arah dan tujuan. Yesus datang kepada mereka untuk menuntun kepada pertobatan dan perubahan hidup. Saudara yang terkasih, mari kita renungkan, siapakah diri kita di hadapan Tuhan? Orang lain mungkin tampak jelas dosanya, tetapi perlu kita ingat, kita pun sebenarnya memiliki dosa yang sama buruknya dengan mereka, walaupun tidak tampak. Ingat, kita menerima keselamatan hanya karena kasih karunia Kristus, saudara-saudara, bukan karena kebaikan kita. Kita semua hanyalah peminta-minta di hadapan Tuhan, peminta-minta terhadap kasih karunia agar kita beroleh kehidupan. Karena saudara-saudara, oleh dikarenakan dosa, upah kita hanyalah maut, upah kita hanyalah kematian yang selama-lamanya. Tetapi oleh kasih setia Tuhan yang merelakan dirinya datang ke dunia ini agar setiap para orang yang berdosa ada pertobatan. Kita meminta kasih karunia Tuhan agar Tuhan mengizinkan kita beroleh kesempatan untuk yang kedua kali, yaitu beroleh kehidupan.
Kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk mengajak orang berdosa kembali kepada Allah melalui pertobatan, saudara-saudara. Pertobatan sebagai pangkal keselamatan adalah jalan menuju ke surga. Banyak orang bercita-cita ingin memasuki tanah surgawi ini, saudara-saudara, tetapi tidak mau melepas kepada keterikatan duniawi. Berkaitan dengan sikap itu, Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus 4 ayat 2 sampai yang ketiga, saudara-saudara, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Artinya kita harus mau berbaur. Artinya kita jangan sombong di dalam kehidupan ini, menganggap orang salah dan menganggap diri kita benar. Karena dengan sikap inilah kita bisa menjadi khotbah yang hidup buat orang lain. Saudara yang terkasih, biarlah melalui sapaan ini kita semakin mengenal siapa diri kita dan semakin tahu untuk apa Tuhan izinkan kita masih beroleh kehidupan di dunia ini sampai saat ini. Yaitu agar kita tidak menjadi batu sandungan, melainkan menjadi khotbah yang hidup, yang membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan. Karena misi Yesus juga datang ke dunia ini adalah agar setiap orang beroleh keselamatan melalui pertobatan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk memahami keberadaan Yesus di dunia ini. Begitu juga dengan setiap orang percaya yang mengakui dan mengimani Yesus sebagai juru selamat. Selayaknya lah keberadaannya menjadi contoh dan membawa pertobatan bagi setiap jiwa-jiwa yang tersesat. Bapa di surga, mari Kau menerangkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga olehnya Tuhan mereka semakin semangat untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan melalui juga setiap yang sakit akan disembuhkan, setiap yang lemah akan dikuatkan, setiap yang ada persoalan akan mendapatkan jalan keluar, karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga hamba tetap berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, itu juga kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati pekerjaan dan usaha mereka, agar nama Tuhan semakin lagi dipermuliakan. Tuhan Yesus, hamba tidak henti-hentinya berdoa untuk saudara-saudariku yang jauh dari hamba-Mu dimanapun mereka berada. Ketika mereka Tuhan ada persoalan, berikan mereka jalan keluar. Campur tangan Engkau dalam hidup mereka. Terkhusus Tuhan itu Mama Ella, berikan Tuhan baginya kuasa kesembuhan yang ajaib, sehingga olehnya Tuhan dia dipenuhi sukacita dan dia semakin semangat untuk berkarya bagi Tuhan. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk istri dan anak-anakku yang ada di Batam Tuhan. Mari balut bungkus mereka dengan kasih-Mu, berikan kesehatan, berikan kekuatan, izinkan Tuhan kehidupan mereka hanya selalu mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan pagi hari ini, yang hamba-Mu percayakan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.